Awal tahun ini teman-teman PMI banyak mengalami kelambatan pengiriman barang. Kiriman barang sampai di kampung halaman memakan waktu cukup lama, bahkan berbulan-bulan. Tidak seperti biasanya, kami mendengar kelambatan ini terjadi sejak peraturan ini dijalankan oleh Bea Cukai. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan ke Pak Denny, kami persilakan. Dan saya akan membuka 3 pertanyaan pertama. Kita kumpulkan Pak Denny atau mau dijawab satu-satu? Satu-satu, oke. Bagi teman yang ingin bertanya, silakan. Mungkin saya akan memulai dengan... Ya, Ibu Wartiningsih ya. Silakan. Karena pertanyaan ini saya sudah pendam lama sekali. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Selamat siang semuanya. Saya akan menanyakan masalah pengiriman barang dari Singapura, Pak. Dari berbagai nama-nama pengiriman barang di Singapura, mereka mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Nah, yang saya pertanyakan, bagi kami paspor itu sangat sangat rahasia untuk di-share ke semua orang. Ada salah satu pengiriman barang itu memerlukan paspor. Kalau permit mungkin masih bisa ditolerir ya. Tapi kalau paspor kan urusan, memang kita warga negara Indonesia. Nah, apakah paspor itu salah satu syarat dari Bea Cukai atau syarat dari pengiriman barang tersebut? Sedangkan kita tahu, tidak usah munafik ya, banyak sekali di Indonesia menggunakan identitas untuk penipuan. Nah, yang kami takutkan, paspor identitas kami itu disalahgunakan oleh oknum Bea Cukai sendiri di Indonesia. Nah, itu Pak, yang memang sekali pertanyaan ini sudah lama sekali ingin saya tanyakan kepada orang yang bersangkutan, yang tentu saja bisa menjawab. Terima kasih Pak. Baik, dengan Mbak siapa tadi? Mbak Wartiningsih. Mbak Warti ya. Makasih Mbak Warti pertanyaannya. Yang pertama, bedakan dulu antara jasa pengiriman dengan Bea Cukai. Jasa pengiriman itu adalah perusahaan, Bea Cukai itu adalah pemerintah. Jadi tidak ada jasa pengiriman pun Bea Cukai tetap ada. Tetapi jasa pengiriman itu adanya karena ada yang ngirim ya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang kedua, ketentuan yang ada di jasa pengiriman belum tentu disyaratkan oleh Bea Cukai. Paham ya? Karena tidak ada jasa pengiriman pun Bea Cukai tetap ada. Tidak ada hubungannya antara jasa pengiriman itu perusahaan dengan Bea Cukai sebagai institusi pemerintah. Nah, ketentuan yang ada di jasa pengiriman kadang antara jasa pengiriman yang satu dengan lainnya berbeda-beda. Jadi ketentuan itu yang kadang-kadang mengatasnamakan Bea Cukai juga, disuruh Bea Cukai seperti ini gitu. Kadang-kadang ya kan, padahal Bea Cukai ya diem aja, nggak ada mereka juga kita tetap ada gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, teman-teman, saya harapkan bijak memilih saja. Kalau kita lihat peraturan yang tadi, ada nggak kira-kira mempersyaratkan paspor? Tidak. Ya, simpulkan sendiri saja. Simpulkan sendiri saja. Terus ada juga nggak jasa pengirim yang tidak mempersyaratkan paspor? Ada juga kan? Terus kira-kira kalau beda-beda gitu, kira-kira nih, apakah itu dari Bea Cukai ketentuannya? Tidak. Iya, menyimpulkan sendiri. Udah bener lah kesimpulannya itu. Jadi sebetulnya kita bisa menjawab sendiri sebetulnya. Karena teman-teman itu udah pintar semua sebetulnya. Ya kan? Dari gitu aja udah bisa jawab sendiri. Saya nggak perlu jawab sebetulnya malah. Gitu. Saya kira itu Mbak Wanti. Iya. Jadi malah dijawab oleh teman-temannya sendiri. Iya. Terima kasih Pak Denny atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, Mbak itu dulu. Siapa namanya Mbak? Mbak Ida. Terima kasih untuk waktunya. Pak, saya mau nanya, kalau kita dapat pengiriman barang dari luar,
selalunya dapat kode bill kan, billing. Nah itu selalu jelas. Tapi kalau kita minta perincian untuk difotokan secara jelas, kenapa tidak difotokan secara jelas? Maksudnya itu kenapa, Pak? Oh, udah. Tidak. Oh, Terima kasih. saya masih nunggu pertanyaan lain. Makasih Mbak Ida. Mbak Ida mintanya ke siapa? Waktu itu dapat dari orang bea cukai Nah, orang bea cukainya siapa nih? dari Kok ada orang? Jakarta. Heeh. Maksudnya dia mengirim itu dalam rangka apa? Saya dapat kiriman barang Heeh. dan diharuskan membayar pajak Oke. dan Resmi. Itu biasanya dari kantor pos, ya. bukan dari orang bea cukai. Oh, itu dari kantor pos. Iya. Jadi bea cukai itu hanya membuat billing, kantor pos yang ngirim. Iya. Dan itu saya minta perinciannya dengan jelas, dia tidak kasih saya. Nah, yang disampaikan ke Mbak Ida nomornya, kodenya aja. Iya, sama pembayaran untuk Nah. dikirim ke. Kalau gitu, Mbak Ida berhak nanya detailnya mana. Namanya SPPMCP. Ya, Eh. betul. Ya kan? Ya, Nah itu diminta saja. Ada lembarnya kok itu. ada lembarnya, tapi dia fotonya nggak jelas. Ya memang agak repot antara foto nggak jelas sama. Berarti disuruh foto yang jelas gitu. Saya sudah minta fotonya Nggak. yang jelas, tapi foto untuk membayarnya itu jelas sekali kemana. Tadi SPPMCP-nya ada? Ada. Difotokan udah? Iya. Nggak jelasnya itu tulisannya. Iya, perinciannya. Oh, perinciannya detail. Berapa persen saya harus bayarnya itu nggak jelas. Saya bisa lihat sekarang. Nggak ada tapi di handphone lama. Oh, kalau saya bisa lihat seperti apa sih nggak jelasnya gitu. Oke. Atau bisa di browsing nggak di sini? Internet ada nggak? Ada. Coba. Di situ ada format Mbak Ida untuk biaya masuknya berapa, untuk PPN-nya berapa dan cukainya berapa. Nah, pertanyaan Mbak Ida tadi kurang jelasnya di dalam rincian itu apa kira-kira? Apakah perkaliannya atau apanya nih? Nah coba ini, nah klik, bukan ini Twitter ya. Ini maksudnya. Nah ini nih sorry. Kalau bisa lihat kan ini ada semua nih, cukai, biaya masuk. Nah ini nih, ya. Ini kan kelihatan nih barangnya, jumlahnya, nilai pabean. Nilai pabean itu harga. Harga. Terus ini HS-nya, ini biaya masuknya, ini PPN, ini PPH, PPNBM. Terus hasilnya ini. Nah kira-kira nih, kalau sudah melihat ini, kira-kira yang perlu jelas lagi yang mana? Mungkin dia motonya nggak jelas, Pak. Itu Oh, nggak kalau kelihatan. motonya nggak jelas berarti suruh ganti handphone saja. Itu kira saya jelasinnya udah panjang. Saya tanya boleh dijelas. Ininya saya nggak lihat jelas. Oke, jadi intinya teman-teman yang dinamakan rincian tuh ini. Ya. Ini namanya billing. Kalau nggak ada ini jangan percaya. Gitu. Ya benar yang disampaikan Mbak Ida. Dan hak teman-teman untuk nyanyi kejelasan. Benar. Jelasnya piye kan gitu ya. Nah, kalau dia ada ini kan jelas nih semua. Ada kepadanya, importernya, ada semua. Nanti bayarnya kemana, ke rekening negara. Ya. Kalau cuma misalnya dikasih gondongan misalnya Mbak Ida bayar sekian. Ya jangan percaya juga, mana rinciannya. Gitu. Dan ini ada semua kok di sini. Gitu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama Mbak Ida. Oke, saya buka pertanyaan ketiga ya. Mbak siapa? Dengan Katrina. Katrina. Saya mau tanya Pak, ini mewakili teman-teman ya. Itu kan barang kadang dikirim, itu dibongkar katanya dari bea cukai. Betul nggak Pak? Kemudian barang itu kadang hilang. Ya, betul. Lah kenapa hilang Pak? Terima kasih. Baik. Makasih Mbak Katrina pertanyaannya, dan ini memang pertanyaan yang sering disampaikan ke saya. Yang pertama,
apakah bea cukai itu punya wewenang memeriksa barang? Ya, memang bea cukai punya wewenang memeriksa barang. Yang kedua, apakah semua barang diperiksa sedunia ini? Kasihan bea cukai yang dicari anak istrinya, dia cuma meriksa. Sebentar. Kenapa harus dibongkar? Ya, Bukannya sebentar. sudah lewat pakai mesin. Saya jelasinnya satu persatu supaya ya. Nah, meriksanya itu juga nggak semua, itu nggak 100%. Maksudnya 100% belum tentu barang ini diperiksa, barang ini nggak. Kalau teman-teman turun di Bandara Canggih, kan ada yang kadang kena jalur merah kan? Ya. Itu namanya nasib, Ya betul. ya nggak? Ya. Terus teman-teman protes nggak? Itu kok nggak? Saya kok iya? Berani protes nggak? Akan protes. Kenapa ke bea cukai berani protes? Ke Canggih nggak berani protes? Iya, biasanya itu budaya. Terus itu pertama ya. Sebetulnya itu sama, bea cukai seluruh dunia ya gitu. Ada yang diperiksa, ada yang enggak. Itu namanya risk management. Manajemen resiko. Kalau semua diperiksa ya sampai tuwek nanti dia meriksa bareng dicari anak istrinya dong. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga Mbak Katrina, gimana cara meriksanya Pak? Meriksa kira-kira kalau barang dalam dus digini doang nggak? Cara meriksa kira-kira gimana? Ya. Nah, ada dua. Ada dengan scan X-ray, ada yang perlu dibuka. Teman-teman tak kasih tahu ya, kalau barang penumpang ada malah yang ditelanjangi. Ngeri nggak? Jadi bea cukai kalau curiga sama orang, dia ada info, ditelanjangi bener, ditelanjangi itu ditelanjangi bener. Tetapi cewek oleh cewek, bukan cewek oleh cowok. Itu namanya, memang ada SOP kita. Nah, sekarang kalau barang dalam dus, itu ada yang cukup scan. Kalau tidak ada yang mencurigakan, ada yang memang perlu dibuka. Dan bea cukai dilindungi undang-undang atas ini. Dan tidak semua juga kok dibuka. Ada juga kan yang nggak dibuka? Iya, ada juga yang nggak dibuka. Pas dibuka itu teman-teman bukan hanya bea cukai sendiri, disaksikan oleh pihak pos, oleh pihak pengirim. Jadi berdua. Dia bea cukai memeriksa, dia membuka pihak pengirim. Bea cukai nggak pernah membuka. Dia membuka, bea cukai meriksa. Paham ya? Nah, gitu. Terus pertanyaan yang keempat ya. Terus barangnya hilang Pak. Barangnya hilang. Kalau barang hilang, Mbak Katrina pun bisa lapor. Mana resi ini hilang saya. Belum tentu bea cukai juga, karena di situ ada jasa pengirim juga. Belum tentu jasa si pengirim juga. Ada yang masalah transportasinya kan. Jadi ojo opo-opo bea cukai. Maksud saya gitu. Karena ada yang mengirim lewat udara pesawatnya, ada perusahaan pengirimannya, ada bea cukainya. Nah, teman-teman, di bea cukai itu sudah ada namanya kepatuhan internal. Jadi kayak provos itu apa ya? Kayak pengawasnya. Kalau ada yang hilang, kan ada resinya. Dilaporkan saja, resinya ini kenapa saya hilang barangnya. Kan nanti dicari. Nah kalau dicari akhirnya nanti harus ketemu entah bea cukainya, entah jasa pengirimannya, entah pengangkutannya. Ada pengangkutan namanya ya, gitu kira-kira. Nah kok gitu barang saya aja pernah hilang kok. Kok jauh-jauh Mbak Katrina, barang saya aja pernah hilang. Tapi saya bilang apa? Ya karena memang saya nggak belum, karena ini nggak material juga saya laporkan, capek juga karena barang kecil. Dan memang itu kadang-kadang keteledoran itu kadang-kadang ada aja. Tidak hanya dari bea cukai, dari yang apa namanya yang dilewati ini, pengangkutan, pengiriman. Kebetulan bea cukai yang meriksa. Tetapi intinya gini, kalau memang ada yang hilang, saya harus gimana? Sebetulnya gitu. Saya harus gimana? Nah, kalau gimana, Mbak Katrina punya resi kan, isinya apa saja, komplain kepada pengirim. Kan dia yang tanggung jawab yang ngirim. Nanti biar dia yang nyari. Maka di situ ada namanya asuransi kan ya, untuk menanggulangi kalau ada yang hilang-hilang. Nah sehingga kadang perlu juga asuransi, tetapi asuransi kan juga nggak murah juga, kadang tambahan biaya. Tetapi kalau nyari barang jasa pengiriman, mungkin menurut saya cari yang memang kredibel lah.
ada juga jasa pengiriman yang bagus gitu, yang kadang nggak hilang dan segala macam. Nah itu Mbak Katrina. Jadi kalau dibuka, iya dibuka. Yang buka siapa? Yang buka adalah si jasa pengiriman. Bea Cukai meriksa saja. Tapi Pak, kenapa itu Bea Cukai harus Nah, Bea Cukai memaksa untuk buka? Itu saya kiriman, saya dipaksa suruh buka itu. Kira-kira Pak. Mbak Katrina, kalau Bea Cukai ada kecurigaan untuk buka, boleh nggak dibuka? Tapi saya sudah bilang tidak ada apa-apa di dalam, mesti buka. Buka apa yang terjadi? Itu maksudnya barang kiriman atau barang bawaan penumpang? Ya mau ya itu pergi lewat apa? Padang. Hah? Padang. Oh Batak, barang bawaan penumpang Ada berarti. Bea Cukai kan? Barang bawaan penumpang Bea berarti. Cukai kan? So, lewat dia paksa untuk buka. Saya cakap tidak ada apa-apa. Mesti buka. Saya cakap tidak ada apa-apa. Setelah buka, ini kan susah dibuka ini koper. Mungkin saking ininya. Terus saya pun lupa paspornya. Mesti mau pulang. Dan koper sudah rusak, sudah buka. Dalam itu coklat sama Tango. Tidak ada apa-apa. Mbak Katrina? Iya tahu paham. Ini kayak barang jatuh ketimpangan. Apakah Mbak Katrina kalau lewat Batam selalu seperti itu? Satu kali saja Nah, itu satu terjadi. kali Mbak. Kan koper sudah rusak. Oke, kalau Mbak Katrina masuk ke Harbour Front, sebaliknya masuk ke Singapura, suruh buka, protes juga nggak Mbak? Berani protes nggak ke Bea Cukai Singapura? Saya cakap sekarang sudah rusak ini. Bukan, maksudnya ke Harbour Front sebaliknya. Kalau kembali. Mbak Katrina dari Batam ke Singapura. Iya. Kalau disuruh buka oleh Bea Cukai Singapura, dibuka nggak? Tidak ada. Enggak, maksudnya misalnya disuruh buka. Buka. Nah, Ya, mesti buka lah. Saya sudah lupa. Kasih waktu apa? Saya cakap tidak ada apa-apa. Tapi paksa saya buka. oke, saya kasih tahu ya gambarannya. Ini. Apa-apa biar nggak masuk. Tak kasih tahu gambarannya kenapa Bea Cukai itu. Masalahnya sudah lewat musim apa? Iya. Apa mesti mau buka Iya. lagi? So, Iya. Ada gambaran sedikit. terus Ya paham. kemudian bapak koper sudah rusak tidak diganti. Harusnya kita ganti. Padahal dia suka suruh paksa buka, toh paspor sudah lupa. Daripada ngantuk ya. Mungkin saja lupa untuk bayar pajak, makanya tidak buka. Mbak Katrina, Mungkin coklat itu dicegarkan koko. Mbak Katrina, ini orang-orang ini, pas ditanya juga dia nggak bilang nggak bawa apa-apa. Ya. Tapi kan ini beda kakak, ini narkoba, ini Tango sama coklat. Ya, ini coba. Ini ada di dalam bungkusan Milo. Jadi kalau Mbak Katrina bawa ini, paham ya? Dan memang nggak selalu suruh buka kan, hanya satu kali. Dia bilang ada bunyi titik-titik. Bahkan di dalam buku kita, teman-teman, ini sekalian ya Mbak Dian saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat, alhamdulillah memang catatan negara asal Singapura yang dibawa oleh para teman-teman kita pekerja migran itu statistiknya masih bagus. Jadi kita patut berbangga di Singapura ini, dari yang dibawa oleh para pekerja migran itu masih bagus, dalam arti 0 dibanding teman-teman kita yang ada di Malaysia dan lain sebagainya. Dan ini pertahankan.
kesadaran kita untuk waspada terhadap narkoba. Nah, karena tadi Mbak Katrina menyinggung itu, sehingga kami pun waspada di perbatasan. Ini grafiknya, kasusnya. Ini 4 ton 2021 ya. 4 ton kita tangkap dari macam-macam. Sekarang coba kita bayangkan 4 ton masuk ke anak cucu kita, anak-anak kita, ponakan kita, mau jadi apa negara kita. Nah teman-teman bea cukai yang di perbatasan menjaga itu semua. Jangan sampai barang-barang ini masuk. Nah, menjaganya yang macam-macam kan. Ada yang namanya manajemen resiko tadi kan. Ini modus penyelundupannya nih, banyak banget. Yang paling banyak adalah metamfetamin atau sabu-sabu. Sarapan bubur. Nah, ini yang paling banyak. Nah, sabu-sabu. Nah, ini jalurnya. Dari mulai namanya Golden Triangle sama Golden Crescent ya, segitiga emas, dari Pakistan, Sri Lanka dan segala macam. Dari segitiga ini, Laos, Thailand, Myanmar masuk. Nah teman-teman, ini juga perlu mewaspadai kalau ada yang mendekati dan lain sebagainya. Tips-tipsnya nanti coba saya ceritakan. Ini jenis-jenisnya. Ada sabu, ekstasi, ganja, heroin, kokain, katinon, yang untuk tembakau gorila. Nah ini kasusnya yang dibawa oleh oknum TKI, ada disembunyikan dalam kotak kemasan makanan. Ya, tadi tenggo ya. Maksudnya gini, maksudnya apa yang dialami oleh Mbak Katrina ini memang ada hubungan yang erat dengan kewaspadaan kita terhadap narkoba. Maksud saya gitu. Maksudnya kok Pak mesinnya bunyi dededed. Iya. Berarti ini mesinnya Terus Tenggo ada narkoba. ya. Terus dalam termos makanan, dalam kompresor, dispenser, mobil, makanan, kaleng, alas kaki, gagang, pengocok telur, itu juga ada. Macam-macam ya. Ini yang kita tangkap TKI asal Sampang dalam pengaduk kue. Ini 2 kilo ya metamfetamin. Ini asal mana nih? Cot Mayang itu mana? Kita tangkap di Tanjung Pinang. Modusnya disembunyikan dalam alas sandal. Ini di lingkaran perut ya, penyembunyian di badan, pembalut wanita. Ya, yang ada yang dimasukkan, maaf, di kita namanya pintu depan sama pintu belakang. Paham ya? Ada yang dimasukkan depan, ada yang dimasukkan belakang. Dulu saya bertugas di bagian itu, jadi saya juga nangkap orang-orang. Bahkan nungguin orang-orang yang kita tangkap lagi ngeluarin tong gitu. Karena dibungkus dalam bungkus kecil-kecil. Dimasukin. Nah kalau pecah itu meninggal. Zaman dulu dia nggak kuat lama, sehingga ciri-cirinya orang itu pasti tidak akan bawa bagasi. Dia langsung landing, lari ke hotel, harus ngeluarin. Kalau enggak pecah. Nah sekarang sayangnya teknologinya udah maju, dia udah kuat sekitar 8 jam. Jadi di bandara santai. Kalau dulu kan kelihatan yang keburu-buru, keringetan, nggak bawa tas, kita kejar. Sekarang kan dia santai. Lebih susah lagi menandainya. Jadi ini memang kemajuannya balapan antara si kitanya dengan itunya. Namanya drug trafficker. Dibata di selangkangan, dalam kaleng, dilarutkan di pakaian. Nah coba dilarutkan di pakaian gitu gimana? Jadi pakaiannya nanti dicuci, ada dikristalisasi lagi, dapat kristal lagi. Ini dalam bukan lalu, dalam kain pakaian, aplikasi. Kenapa? Nah, kita biasanya kerjasama juga dengan DIE, dengan teman-teman Interpol. Kita sudah dapat informasi juga. Terus ini kita juga analisa. Analisa itu ini orang terbang dari mana, bawa bagasi berapa.
Itu baik. Jadi teman-teman kalau di bandara itu sebetulnya kita juga sudah lihat teman-teman jalan itu, kita lihat dari awal sampai akhir. Karena CCTV itu kan berat terus. Gerak-geriknya ya Pak. Itu kira-kira. Jadi bukan berarti nggak dilihat, ya dilihat terus gitu. Sampai keluar. Makanya kalau jalan jangan macam-macam, jangan kayak Pragawati. Nah terus ada juga dilarutkan di kayak botol aqua kan ini cairan. Bungkus makanan, macam-macam. Bola mainan anak. Ini yang kita tangkap di Natuna kemarin 1, berapa ton. Nah orang-orang itu juga ngakunya nggak bawa apa-apa gitu. Maksud saya gitu. Jadi teman-teman mau ngaku nggak bawa apa-apa, kalau petugas pengen buka ya buka. Gitu. Tahu kan maksudnya? Karena itu ada semacam pertimbangan pribadi, kecurigaan, manajemen resiko dan lain sebagainya lah. Walaupun sampai nyembah-nyembah, Pak nggak ada apa-apa, benar nggak ada apa-apa. Ya, mau kita buka aja buka. Itu kira-kira gitu. Nah ini tadi ada relevansi, ada apa hubungannya lah dengan pertanyaan Mbak Kami. Nah teman-teman yang perlu adalah yang pertama mengerti dan mengetahui barang yang dibawa. Kadang-kadang ada orang yang kadang lupa, saya bawa barang apa aja ya gitu. Nah pada saat pulang tolong bener tahu barang bawaannya sendiri itu apa, tasnya ada berapa dan lain sebagainya. Yang kedua, teliti kalau dapat titipan barang milik orang lain. Sebaiknya kalau nggak dikenal nggak usah. Apalagi misalnya temennya temen-temen, nggak usah mending. Karena kita nggak ngerti dia berteman dengan siapa. Kadangkala walaupun kenal aja kita juga kadangkala mohon maaf kita bilang enggak. Karena teman-teman ada beberapa kejadian yang dititipin temennya dan dia tidak bisa ngelak saat kita tangkap. Nah kita pun hanya kepada pembawa, dia nggak bisa. Ini saya dititipin, nggak bisa, kamu yang bawa. Nah itu akan menghabiskan energi, waktu, berusaha apa, password dan segala macam tadi kan. Nah kalau teman-teman apalagi yang nggak dikenal ya jangan mau kalau dititipin. Terus jangan juga mudah memberikan alamat. Tapi Mbak, waktu saya tadi nanya ya, data pribadi itu penting. Ada juga yang karena dia diketahui alamatnya, tahu-tahu dikirimin barang ke rumahnya, ke kampung sana. Karena dia cuma tahu alamat penerima. Ternyata itu barangnya narkoba. Kasihan juga, yang di rumah nggak tanya-tanya, tanda tangan aja diterima. Sekali tanda tangan ya dia terima. Makanya di rumah dulu dikasih tahu kalau ada kiriman, tolong ditanya ini dari siapa, isinya apa, baru diterima. Jangan langsung diterima. Biasanya kan udah sering Gojek, Gosen gitu ya. Ada barang langsung terima aja udah. Terus bujuk rayu nih sering. Nah ini biasanya memang sering menimpa para wanita. Mohon maaf, saya nggak ngerti apakah ditipu itu ada sensasinya gitu, hingga pada menikmati kalau ditipu. Tetapi statistik kita mohon maaf sekali, karena memang bujuk rayu itu ada, dijadikan pacar, dielus-elus bulanan baru, misalnya dia apa, ini saya titip barang ini untuk keluargamu, ternyata dia untuk sindikat narkoba. Nah ini harus benar-benar diwaspadai. Sekarang juga sering kok banyak. Ternyata setelah saya adakan interview, dia kenal dari Facebook, dari sosial media, bahkan belum ketemu muka. Dikasih janji manis apa, berbunga-bunga di caption. Oh itu udah seneng banget, udah kirim. Nah, kadang dia malu, kamu udah ketemu, ternyata belum pernah ketemu. Jadi semacam pacar imajiner lah gitu, pacar bayangan, untuk kangen-kangenan. Terus berikutnya tidak mudah terpengaruh iming-iming ya. Ya ini yang tadi dipacari, dinikahi dan lain sebagainya. Pak, Itu saya juga pernah dengar itu katanya juga kadang-kadang
kita harus hati-hati kita punya koper, jangan ada resleting atau apa. Karena Oh, iya. masukin gitu tanpa kita Ya, ketahui. sekarang kalau saya pergi resleting kosong pasti saya kunci. Harus dikunci itu. Atau kalau enggak wrapping kan ada tuh. Yang isolasi di bandara. Kalau sempat itu aja. Kalau itu kan biaya ya. Mending kunci aja. Saya sendiri dikunci. Sekarang kunci itu kenapa? Bukan karena takut hilang, tetapi takut dimasukin. Dan itu ada. Karena itu memungkinkan saat teman-teman lengah dimasukin, nanti koper itu lolos, dia tinggal ngode orangnya ini bawa koper itu, di sana juga diambil. Jadi teman-teman itu kan dipakai kopernya untuk melewati custom doang. Kalau lewat bagus dia. Kalau lewat bagus, tinggal diambil di sana. Kalau nggak lewat teman-teman yang kena. Padahal teman-teman nggak tahu itu siapa. Nah kalau pulang ya gitu ya. Kalau yang ada resletingnya banyak, mending digembok semua. Pas lengah-lengahnya kita inilah. Itu kira-kira Pak Katria, terima kasih memberi inspirasi saya menjelaskan ini. Tapi Pak, saya masih sedih. Oh. Mantap, pulang beli lagi tenggonya. Makasih loh. Apa masih kita bisa lanjutkan sesi kedua ya Pak? Oke. Saya udah siap sampai jam 2 malam nih. Oke. Terima kasih. Oke, untuk penanya saya akan buka sesi keduanya ya. Untuk penanya selanjutnya Teh Hana. Ya. Selamat siang Pak Ya. Dedi. Selamat siang untuk teman-teman semua. Maaf, duduk aja ya. Ya. Saya mau bertanya masalah atas pengiriman itu ya Pak ya. Duh, susah banget, maaf. Soalnya ompong. Udah bisa didengar kok. Bisa kedengaran. Masalah pengiriman ini tadi Bapak berbicara masalah pindahan ya Pak. Oh iya. Kita kalau seandainya kita tidak pindah, terus barang-barang itu numpuk di tempat majikan ya, otomatis itu. Caranya satu ya, caranya bagaimana supaya kita bisa mengirim tanpa pindah, tetapi bicara dengan KBRI kita itu alasan pindah. Satu itu, apakah bisa, gitu ya? Ya. Maksudnya, iya, gitu loh. Ya kan? Satu, bisa atau tidak mengirim seperti itu ya. Terus kedua, dengan adanya peraturan ini, otomatis kita itu akan lama sekali untuk mengirimkan barang ya Pak. Ya. Nah, mungkin yang jasa angkutan itu atau jasa pengiriman itu akan pilot setidaknya, karena menunggu lama untuk pindah baru ada pengiriman barang ya. Nah, itu apakah dari Bea Cukai akan memberikan peraturan-peraturan itu ke jasa untuk istilahnya membayar apa-apa atau barang-barang ada di situ dan dibiayakan ke pihak jasa. Apakah itu ada kemungkinan seperti itu supaya kita mungkin bisa berjalan, bisa mengirim terus tanpa harus menunggu dengan kepindahan kita, gitu Pak ya. Terus ketiga, kita ada barang-barang macam tas ya. Kadang-kadang kita dari bos ya gitu ya, kan suka ada barang-barang yang bermerek. Nah, itu bagaimana nanti kita membayarnya itu? Apakah diambil dari harga beli untuk membayar pajaknya atau dari harga bekas gitu? Jadi itu Pak. Bapak jelas apa yang tiga pertanyaan itu ya Pak? Ya. Cukup sekian yang dari saya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Mbak Ana. Yang pertama adalah sebetulnya intinya barang pindahan. Yang pertama adalah barang pindahan saya punya juga. Tapi bukan kita nih. Tidak majikan.
Nah, teman-teman, tadi saya sampaikan di awal, barang kiriman itu tidak boleh bekas, kecuali barang pindahan. Jadi bedakan antara barang kiriman dan barang pindahan. Barang kiriman orangnya masih di sini. Barang pindahan orangnya bisa jadi sudah di Indonesia, bisa sudah di Indonesia, atau orangnya akan pindah dalam 3 bulan. 3 bulan ke depan saya akan pulang pindah, itu namanya barang pindahan. Nah, ini berlaku untuk WNI atau WNA yang memenuhi syarat dan barang-barangnya barang keperluan rumah tangga. Terus tiba bersama-sama pemilik paling lama 3 bulan sesudah atau sebelum pemilik tiba. Jadi pemiliknya teman-teman sudah pulang 3 bulan sebelumnya masih boleh, namanya barang pindahan. Atau 3 bulan nanti, itu namanya barang pindahan. Tetapi barang ini tidak berlaku untuk barang dagangan ataupun kendaraan bermotor. Kalau teman-teman itu bawa sepeda motor gitu nggak boleh, nggak boleh, dan itu memang sudah harus ditinggal. Nah, tadi yang ditanyakan Mbak Ana, yang pertama adalah udah numpuk dong Pak kalau nunggu barang pindahan. Jadi nanti barang saya numpuk di, nah sebetulnya sampai saat ini belum ada solusi atas itu. Dan memang kita tidak bisa mengambil solusi atas case by case, kasuistis. Tidak semua juga numpuk, tetapi banyak juga yang numpuk gitu. Tapi solusi itu tidak bisa diambil menjadi policy pemerintah. Kan belum tentu juga apa yang dialami oleh Mbak Ana dialami oleh yang lainnya. Sehingga ini tidak bisa langsung diambil kesimpulan. Nah, memang barang-barang yang numpuk tadi, solusinya adalah sebetulnya di kita sendiri akhirnya. Kalau saya nggak bisa bawa pulang, terus saya mau tumpuk di mana? Masa saya sewa gudang di sini kan gitu ya? Dan juga agak repot juga nerima dari orang, akhirnya sewa gudang malah tambah biaya. Ya, itu jadi konsekuensinya, Bu Ana. Sementara ngirim barang difasilitasi hanya saat pindah, sementara kita nerima yang dikasih orang, yaitu menjadi pertimbangan pribadi saja. Karena saat ini memang belum ada solusinya. Karena kalau semua barang yang dikasih orang terus dikirim ke Indonesia, tadi jatuhnya Indonesia banyak kemasukan barang bekas. Itu doang. Kasihan teman-teman kita yang kerja di pabrik-pabrik itu. Nah, ini memang agak susah juga. Itu kan untuk yang bisnis, maksudnya ini untuk kita loh. Betul, betul. Walaupun kita, tetapi kalau kita banyak seperti itu semua bawa barang bekas, maka nggak tetap berpengaruh ke industri dalam negeri. Gitu kira-kira. Bukan untuk bisnis, kami paham. Bukan untuk bisnis, pasti kalau teman-teman itu dikasih ya dikasih. Tapi dibuang semua di Indonesia, barang bekas misalnya. Nah, terus yang kedua misalnya tadi apa Mbak Nah, kalau kita timpakan ke jasa pengirimannya. Iya. Untuk yang masalah tadi yang peraturan baru. Barang kiriman. Yang barang kiriman Ya. $3 Ya. US ke atas. Kalau itu memang bisnis to bisnis, namanya B2B ya. Namanya B2B, bisnis to bisnis. Jadi si pengirim sama jasa pengirimannya. Nah, saya kira itu terserah jasa pengirimannya sebetulnya. Jadi dalam hal ini pemerintah tidak cawe-cawe. Pemerintah hanya menetapkan ketentuan, dan ketentuan ini dipatuhi oleh si jasa pengiriman maupun pengirim. Sebetulnya teman-teman yang bayar biaya masuk dan pajak itu sebetulnya penerima. Jadi kalau teman-teman ngirim, biasanya nanti yang bayar adalah si penerima barang. Pada saat ngambil barangnya di kantor pos ataupun di perusahaan jasa titipan tadi. Sehingga ini hubungan antara teman-teman dengan jasa pengirimannya. Pemerintah nggak bisa mengatur itu. Karena ini adalah B2B. Misalnya minta gratis dan segala macam, ya terserah jasa pengirimannya. Seperti itu. Nah, ini juga terkait yang terakhir mengenai tas ya. Ya, tas atau barang bekas tas gitu. Ya sama. Ceritanya akan sama seperti yang di awal tadi. Tas-tas ini yang dikasih misalnya, ya memang akhirnya terakhir di barang pindah. Saya pernah mengurus, Bu Ros itu juga pernah mengurus, ada teman kita pekerja migran yang dikasih majikannya semua. Bayangin semua.
Gimana ceritanya, dia dikasih furniture semua, dikasih ke pekerja migrannya karena mau pulang. Dan karena memang majikannya itu mau ganti baru gitu. Kalau dari sisi logikanya kan berarti majikan ini pengen membuang barang ini ke Indonesia. Betul nggak? Iya. Tetapi bagi teman kita si pekerja migran, alhamdulillah dapat rezeki kan gitu ya. Iya. Nah sayangnya peraturan belum bisa mengakomodir itu. Karena ini barang bekas. Nah biasanya kita seleksi saja yang barang keperluan rumah tangga. Ya logikanya ya, kalau teman-teman bekerja di luar negeri gini, panci pasti ada lah, panci ya, ember pasti ada gitu. Ya barang-barang keperluan rumah tangga. Laptop oke lah, laptop, handphone oke. Karena handphone itu sekarang lebih penting daripada dompet kan. Ya, handphone pasti udah keperluan, udah melekat. Bisa terdeteksi Pak. Kalau misalnya kita itu keluaran misalnya tahun 2010, tapi kita beli second hand gitu ya, belinya itu 2013, itu akan ketahuan 2013, gitu kan. Jadi kalau tas enggak, yang tidak kena pajak, jadi harusnya kena pajak, jadi tidak kena pajak karena saingkan harganya itu. Tapi yang lain bagaimana? Terus pertanyaannya, harganya pakai apa Pak? Pertama ya, kalau tas bekas pasti udah nggak boleh, kecuali barang pindahan. Tetapi kalau barang pribadi nih, bukan barang pindahan, jadi barang pribadi barang bawaan penumpang. Saya waktu itu dapat tasnya itu dibawa, terus ditanya oleh teman-teman bea cukai, apakah ini beli di Singapura? Iya, saya beli di Singapura. Belinya waktu itu sekian. Jadi teman-teman, biasanya teman-teman bea cukai kalau sudah nggak nyimpan invoice, dia akan mencari dari database. Database kita tuh banyak. Seluruh barang di dunia ini tuh ada. Jadi kita akan cari database harga secondnya ini berapa, harga saat ini. Jadi harganya harga saat ini. Kalau harga dulu kan kasihan. Harga dulu pasti mahal kan. Direntah darat lah pemerintah. Iya, kasihan. Jadi harganya harga sekarang. Bahkan setelah di harga sekarang pun akhirnya di bawah 500 US dollar, akhirnya nggak bayar juga. Kadang-kadang gitu. Jadi ada juga yang bawa handphone ternyata harganya sekarang di bawah 500 US dollar. Akhirnya dia nggak bayar apa-apa. Nah, teman-teman syaratnya cuma satu kalau yang tenaga kerja Indonesia di huruf C. Huruf C itu di huruf D ya? D. Di huruf D. Ya. 1 tahun ya, syaratnya 1 tahun. Kalau belum 1 tahun memang belum bisa. Kalau 1 tahun sudah di Singapura, boleh. Nanti tinggal meminta surat keterangan pindah dari KBRI. Ya, nah dari KBRI nanti teman-teman disertai dengan list barangnya. Ya, kebetulan sebetulnya ada yang bertanya 5 orang Pak. Mereka itu mau ngirim barang, bagaimana caranya supaya mendapat izin ke KBRI seperti itu, karena mereka tidak paham, dan saya juga memang belum paham banget ya. Tanya. Kalau dia udah 1 tahun lebih dan memang benar-benar pindah, tadi Bu Ana kan sempat tanya apa saya pura-pura pindah kan gitu kira-kira. Itu nggak boleh, mohon maaf sekali nggak boleh. Jadi mau pulang, kenapa terus. Kita bisa membuktikan dia pindah, teman-teman? Harus ada pembatalan IP-nya atau working permit-nya. Itu yang membedakan orang pindah dan tidak pindah. Jadi tadi misalnya Bu Ana pura-pura pindah agak susah karena kita tunggu pembatalan working permit-nya atau pindah majikan? Kenapa? Kalau pindah majikan? Pindah majikan di luar negeri. Di sini iya. Kalau pindah di sini ya nggak apa-apa, nggak ada pengaruh dengan bea cukai di Indonesia. Ya maksudnya mau dikirim pindahan gitu karena mau pindah majikan, bukan pindah ke Indonesia loh. Oh, di sini. itu namanya barang kiriman tetap. Kan orangnya tetap di sini. Iya, iya. Iya. Orangnya tetap di sini. Maksudnya menghindarin nggak bayar. Dan itu wajar kok, teman-teman, wajar. Jadi pertanyaan ini wajar yang disampaikan Pak Ana. Setiap orang itu kan pengennya nggak bayar. Iya. Iya, sama. Saya juga sama kok, saya juga sama. Apalagi kita sebagai Sama, jadi pertanyaan itu wajar. Dan itu sesuatu yang legal, pertanyaan itu legal. Bukan pengen apa tapi legal. Bisa nggak? ya siapa tahu gitu Pak, ada bonus untuk kita pahlawan devisa. Nah, ini ada kabar baik, tetapi
mungkin saya belum bisa menyampaikan karena konstruksinya belum jadi. Nah, itu yang satu. Jadi kami usulkan ke pusat waktu itu barang-barang pekerja migran Indonesia, kita coba merefer ke Filipina. Filipina pernah dengar nggak namanya Balikbayan Pasar Bulong? Iya. Nah, Balikbayan Boksis. Jadi kita usulkan kepada kantor kita untuk pekerja migran Indonesia diberikan kuota pengiriman barang. Jadi maksud kuotanya itu gini, kalau mbak semua kirim barang ke keluarganya dalam batas tertentu dan jenis barang tertentu, maka kita minta dibebaskan. Buktikan golongan parah. Nah itu sedang, ini kan live ya, karena memang disampaikan juga, kami menyampaikan ke kantor kami di Jakarta, menyampaikan ke BP2 MI. Tetapi yang dapat ini apa? Yang dapat ini adalah khusus pekerja migran yang terdaftar di BP2 MI. Jadi misalnya si Wulan ngirim barang. Ini konsep ya, si Wulan ngirim barang ke Indonesia. Nanti komputer kami akan langsung ngambil dari data di BP2 MI. Si Wulan datanya ini ngirim barang, benar dia PMI, maka barang ini dibebaskan dalam jumlah tertentu. Nah ini yang dikerjakan oleh Filipina juga. Maksud kami menyampaikan itu kepada pusat karena kami menganggap bahwa pekerja migran Indonesia ini sumbangsihnya sudah luar biasa. Maka kita perlu berikan namanya fasilitas untuk barang kiriman. Nah, tetapi ini masih digodok ya, masih digodok. Dan ini memang disambut baik oleh teman-teman di BP2 MI. Nah, untuk yang tidak terdaftar gimana ya? Kalau tidak terdaftar berarti tidak bisa. Makanya harus apa? Harus daftar. Tapi kan kalau misalnya dulunya ada BPJS, ada KPIS, otomatis sudah ada database kita dong. Nah, itu nanti tinggal nanya ke tenaga kerja. Sebetulnya kita hanya kalau bea cukai ke tenaga kerja hanya nanya, ini tenaga kerja terdaftar nggak? Gitu doang kalau dari bea cukai. Nggak bisa online gitu Pak ya? Online, itu online. Itu online, nah data ini nanti tinggal nanya ke teman-teman ke tenaga kerjaan. Berarti kita ngeceknya kayak apa? Kenapa? Ke tenaga kerjaan. Data di BP2 MI itu, saya udah terdaftar belum sih? Seperti halnya ngecek email. Udah tahu belum ngecek ini? Udah kan? Udah. Udah dong. Bintang pagar 06 pagar. Terus habis itu ke email.kemenperin.go.id. Kalau yang belum daftar di Indonesia masih email Singapura. Ya. Kalau udah ada sana udah lain lagi. Ya. Ke email.kemenperin.id. Nah, khusus HP, kalau dia ikut barang pindahan nggak bayar. Jadi misalnya teman-teman mau pulang pindah, ada HP, ditulis aja di list barang pindahannya. HP merek ini, emailnya ini. Pada saat nanti landing di Bandara Soekarno-Hatta, registrasi email tunjukkan surat keterangan pindahnya. Maka dia hanya meregistrasi tanpa membayar biaya masuk dan pajak. Jadi penting. Nah teman-teman ada pertanyaan juga, Pak kalau saya ke Batam sering harus registrasi enggak gitu? Menurut saya pribadi nggak perlu. Kalau cuma 2 hari 3 hari ke Batam ngapain registrasi? Mending wifi atau tethering atau roaming. Ya. Karena teman-teman nanti biasa kan balik lagi tuh handphonenya. Iya. Nanti bosan di sini. Kalau udah bayar pajak dijual lagi, beli HP lagi harus registrasi lagi. Jadi saran saya kalau cuma sebentar ya sebetulnya nggak perlu juga karena bisa tethering, wifi ya apa roaming seperti itu. Jadi intinya dengan adanya peraturan ini Pak, kita itu tidak mohon boleh maaf ya beli Kak barang. Tehana, sepertinya waktu sudah Tidak semakin boleh beli larut. barang di Indonesia gitu. Kenapa? Tidak Bisa boleh dipersingkat. beli barang di Singapura gitu ya. Tidak boleh? Tidak boleh beli barang di luar negeri. Intinya Oh boleh dong. Kan dari awal saya bilang boleh, Iya, boleh. asal bayar biaya masuk dan pajak. Pajak artinya. Iya. Kenapa perlu bayar biaya masuk dan pajak? Karena supaya produksi dalam negeri kita bersaing. Karena teman-teman yang kerja di pabrik dia bisa tetap bekerja. Sebetulnya itu. Jadi cuma biar level apply-nya sama balance.
Boleh beli apa saja boleh. Pas dibawa pulang, ya tinggal itu. Orang bijak, Bayar aja. gitu kira-kira ya. Sudah bagian, sudah maksud. Ya. Semoga bisa terrealisasi ya Pak, dengan planning-planning ke depannya untuk kita. Amin. Oke, saya rasa saya akan tutup ya dengan diskusi karena waktu sudah semakin sore. Baik teman-teman, mengingat waktu sudah semakin sore ya, acara diskusi kita tutup. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Denny Surjantoro selaku narasumber. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara Bincang Santai ini. Juga tak lupa teman-teman yang menyaksikan live Facebook grup Suara Kita. Saya Dian selaku moderator pada acara diskusi sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam memandu jalannya diskusi pada sore hari ini. Selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Silakan Mbak Catimah. Terima kasih.